Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan menceritakan tentang sedikit sejarah Prabu Siliwangi, sejarah TNI Angkatan Darat dan Kodam 3 Siliwangi, pendidikan bela negara, pertahanan negara dan keamanan negara, serta politik dan strategi nasional. Nama saya Rini Trinur Mentari. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah Prabu Siliwangi. Menurut prasasti Batu Tulis menuliskan bahwa Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali. Pertama, ketika Jaya Dewata menerima tahta kerajaan Galuh dari sang ayah Prabu Dewa Niskala. Kedua, ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda dari sang mertua Susuk Tunggal. Dengan demikian, Prabu Siliwangi merupakan penguasa Sunda Galuh yang dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Secara umum, nama Prabu Siliwangi memang lebih banyak dikenal daripada Sri Baduga Maharaja, karena menurut tradisi lama, orang segan atau bahkan tidak diperkenankan menyebut gelar raja yang sesungguhnya. Karena itulah, tanpa sengaja nama Prabu Siliwangi lebih banyak dipopulerkan. Nama Prabu Siliwangi berasal dari 2 kata, yaitu silih dan wewengi. Silih artinya pengganti, sehingga makna nama Prabu Siliwangi adalah pengganti Prabu Wangi. Prabu Wangi sendiri merupakan julukan yang diberikan kepada Prabu Maharaja setelah mewangikan kebanggaan rakyat Tatar Sunda dengan prestasi dan kemasyhurannya. Semasa mudanya, Prabu Siliwangi terkenal sebagai kesatria, pemberani, dan tangkas. Bahkan beliau merupakan satu-satunya yang berhasil mengalahkan Ratu Japura sewaktu bersaing memperebutkan Subang Larang sebagai istri. Begitu resmi dinobatkan sebagai raja, tindakan pertama yang dilakukan Prabu Siliwangi adalah menunaikan amanah sang kakek, yaitu membebaskan rakyat dari pajak, karena rakyat telah dengan tegas mengamalkan ajaran Dewata. Dari sejarah tentang Prabu Siliwangi ada yang sangat terkenal hingga saat ini, yaitu tentang Wangsit Siliwangi. Wangsit Siliwangi ini adalah pesan atau amanah yang ditinggalkan oleh Prabu Siliwangi yang kemudian disebut dengan Wangsit Siliwangi. Isi Wangsit Siliwangi mengandung pelajaran tinggi karena di dalamnya tergambar jelas situasi atau kondisi sosial yang melatar belakangi masa pemerintahan beliau. Di ujung wangsit tersebut terjadilah peristiwa menghilangnya kerajaan Pajajaran. Persis seperti yang disebutkan dalam Wangsit Siliwangi, ada banyak orang yang kemudian berusaha membongkar misteri Pajajaran, tetapi yang terjadi mereka yang susah payah menggali ternyata hanyalah orang-orang yang sombong dan takabur. Isi dari Wangsit Siliwangi tersebut berbunyi, ti mimiti poe ieu Pajajaran leungit ti alam hirup, leungit dayeuna, leungit nagarana. Pajajaran moal ninggalkeun tapak jaba ti ngaran pikeun numapai, sabab bukti anu karibakarea malungkir. Tapi engke jaga bakal aya anu nyoba-nyoba supaya anu laleungit kapanggih deui. Nya bisa, ngan mapaina kudu make amparan, tapi anu mapaina loba nu arieu aing pangpinterna muda aredan heula. Yang berarti semenjak hari ini Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri, sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Tetapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja hanya orang yang menelusurinya harus memakai dasar, tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong dan bahkan berlebihan ketika berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rosmayanti dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang sejarah TNI Angkatan Darat dan Kodam 3 Siliwangi. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR. TNI Angkatan Darat dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Bersamaan dengan dibentuknya TNI yang awal berdirinya bernama Ra Keamanan Rakyat atau TKR. TNI Angkatan Darat dipimpin oleh seseorang Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasad yang menjadi pemimpin tertinggi di markas
Besar Angkatan Darat atau Mabesad. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Kodam 3 Siliwangi. Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah rakyat Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Di Jawa Barat dibentuk Komandemen 1 TKR yang dibawahi 3 divisi. Divisi pertama, Keresidenan Banten dan Bogor. Divisi 2 ada Keresidenan Jakarta dan Cirebon. Divisi 3 Keresidenan Periangan. Komandemen 1 TKR, Divisi 1 Keresidenan Banten dan Bogor diserang pemimpin Kolonel Samuel. Dan divisi kedua Jakarta dan Cirebon bermarkas di Linggajati pimpinan Kolonel Asikin. Dan divisi 3 Keresidenan Periangan berpusat di Bandung, pimpinan Kolonel Aruji Kartawinata. Divisi Kodam 3 Siliwangi. Kodam 3 Siliwangi di dalam pengembangan tugasnya senantiasa berpegang teguh kepada norma dasar keprajuritan seperti Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 TNI Wajib, dan Petuah Luhur Prabu Siliwangi yang dikenal Wangsit Siliwangi. Sekian sejarah tentang TNI Angkatan Darat dan Kodam 3 Siliwangi. Mungkin setelah saya akan ada yang membahas tentang pendidikan bela negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meti Meliawati akan menjelaskan tentang pendidikan bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Di Indonesia, proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam undang-undang bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Unsur dasar bela negara diantaranya adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakni akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Fungsi dan tujuan bela negara. Tujuannya yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Sedangkan fungsi bela negara yaitu mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan sejarah. Dan yang terakhir yaitu manfaat bela negara, yaitu membentuk sikap disiplin waktu, membentuk jiwa kebersamaan, membentuk mental dan fisik, menanamkan rasa kecintaan pada negara, dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pertahanan dan keamanan nasional. Sejauh menyangkut ancaman militer dari luar, tidak diragukan lagi bahwa peningkatan kemampuan militer atau modernisasi dan profesionalisasi merupakan salah satu pilihan. Namun, selain karena pertimbangan ekonomi, peningkatan kekuatan militer selalu mengundang kecurigaan pihak lain, terutama jika hal itu dilakukan dengan lebih banyak memberikan prioritas pada modernisasi senjata ofensif. Saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan pertahanan negara. 1. Pengertian pertahanan negara.
Pertahanan negara, disebut juga pertahanan nasional, adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama atau sipil dan militer diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan atau menjaga kepentingannya agar tetap terlindungi. Dan yang kedua yaitu definisi keamanan negara. Keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman, bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik atau militer yang berasal dari luar. Walter Lippmann merangkum kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal, suatu bangsa berada dalam keadaan aman, selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggap penting atau vital. Jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang. Karena itu, seperti kemudian disimpulkan oleh Arnold Wolfers, masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal atau to deter atau mengalahkan, to defeat suatu serangan dengan semangat yang sama. Kolom keamanan nasional dalam International Encyclopedia of the Social Science mendefinisikan keamanan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar. Kajian keamanan mengenal dua istilah penting, yaitu dilema keamanan atau security dilemma dan dilema pertahanan atau defense dilemma. Istilah yang pertama, dilema keamanan, menggambarkan betapa upaya sesuatu negara untuk meningkatkan keamanannya dengan mempersenjatai diri justru dalam suasana anarki internasional, membuatnya semakin rawan terhadap kemungkinan serangan pertahanan pihak lain. Dan istilah yang kedua yaitu dilema pertahanan, menggambarkan betapa pengembangan dan penggelaran senjata baru maupun aplikasi doktrinalisasi mungkin saja justru tidak produktif atau bahkan bertentangan dengan tujuan untuk melindungi keamanan nasional. Berbeda dari dilema keamanan yang bersifat interaktif dengan apa yang mungkin dilakukan pihak lain. Dilema pertahanan semata-mata bersifat non-interaktif dan hanya terjadi dalam lingkungan nasional, terlepas dari apa yang mungkin dilakukan pihak lain. 5 ciri-ciri ketahanan nasional adalah sebagai berikut. 1. Merupakan kepentingan atau persyaratan utama bagi negara. Yang kedua yaitu difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Yang ketiga yaitu ketahanan nasional tidak hanya diwujudkan dalam daya tahan dan keuletan bangsa, tetapi juga sebagai kondisi dinamika yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan. Yang keempat yaitu didasarkan pada ajaran Astragatra atau 8 gatra kehidupan nasional. Yang kelima yaitu wawasan nasional mengarahkan ketahanan nasional. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tareka Cynthia, mahasiswa dari PGSD dengan NIM 19060154. Di sini saya akan membahas tentang pertahanan terhadap keamanan negara. Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif, dan jika sumber daya ini jelas, maka misalnya tentang cara-cara untuk membela diri sesuai dengan spesialis mereka.
pertahanan udara, pertahanan rudal, dan lain-lain. Tindakan atau taktik operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang atau membalas serangan dari dalam maupun luar negara dengan dukungan alutsista yang semakin canggih dan modern. Jenis pertahanan ini terdapat 2 poin. Yang pertama, pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer, dan yang kedua, pertahanan non-militer atau nirmiliter untuk menghadapi ancaman. Yang keempat, komponen pertahanan negara. Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nirmiliter menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Contoh kasus keamanan dan pertahanan negara, yaitu Indonesia vs Malaysia, misalnya tentang fenomena pembatasan negara berdaulat. Berbicara soal batas wilayah yang memisahkan satu negara dengan negara lain merupakan permasalahan yang sangat konflik sekali. Tidak jarang hampir setiap negara sering terjadi konflik antar negara, lebih banyak terfokus pada persoalan pembatasan. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara meliputi bidang-bidang. Bidangnya itu ada 4. Yang pertama politik, yang kedua sosial, yang ketiga budaya, dan yang keempat persatuan, yang kelima ancaman-ancaman lain terhadap keselamatan bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Rohaini, NIM 190600421. Politik dan strategi nasional. Pengertian politik. Politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dan tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi. 2. Politik dan strategi nasional. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. 3. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran nasional dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Penyusunan politik dan strategi nasional. Mekanisme adalah penyusunan Prosranas diatur oleh Presiden, dibantu juga oleh lembaga-lembaga tinggi negara serta dewan-dewan yang merupakan lembaga koordinasi, Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Hankamnas, Dewan Tenaga Atom, Dewan
Dewan Pembagian dan Antariksa Nasional, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, Dewan Stabilitas Polkam. Proses penyusunan Poltranas dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Presiden membentuk kabinet dan programnya. Program kabinet merupakan dokumen resmi politik nasional, sedangkan strategi nasionalnya dilaksanakan oleh menteri dan lembaga-lembaga pemerintah non-departemen. Sertifikasi politik nasional. Sertifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Tingkat penentuan kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar dan dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara. 2. Tingkat kebijaksanaan umum menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. 3. Tingkat penentuan kebijakan khusus merupakan kebijakan terhadap suatu bidang kebijakan teknis.